faksi KW9, dan faksi KW9 itu adalah faksi yang palsu sebenarnya. Nah, faksi palsu itu sebenarnya adalah faksi yang boleh dikatakan faksi yang dipakai oleh Orde Baru sampai pada hari ini di Indramayu, mendirikan pesantren terbesar di Asia Tenggara di Indramayu, ya, namanya Al Zaitun. Al Zaitun, ya. Ya, Al Zaitun, dan itu menjadi menjadi contoh bahwa organisasi NII itu sering dipakai oleh kekuasaan, dan banyak faksi-faksinya yang sudah dipakai, dibina, ataupun diinfiltrasi dan dikontrol, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, dan seringnya itu sadar, ya, yang cuma 2 faksi yang tidak sadar dipergunakan oleh oleh kekuasaan. Jadi saya kira ini memang sudah merupakan boleh dikatakan sudah merupakan tabiat dari setiap kekuasaan, setiap rejim di Indonesia untuk mempergunakan NII sebagai alasan kadang-kadang untuk memenangkan Golkar lah, untuk sebagai alasan untuk memperpanjang atau memundurkan pemilu lah, begitu, gitu. Dan itu sering terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Arif dari Forum News Network. Ini dalam beberapa hari terakhir ini jumlah tokoh di Sumatera Barat itu nyap-nyapan nih, karena Densus 88 menyebut bahwa mereka itu menjadi sarang dari NII itu, dan yang lebih seru lagi mereka dituduh menyiapkan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, dan modalnya dengan golok itu. Nah, ini menarik, mulai dari Fadlizon, gubernur, semua juga protes gitu. Kan gubernur bilang nggak ada sejarahnya jadi sarang NII di Sumatera Barat. Nah, tapi yang saya agak terkejut ini adalah pernyataan dari seorang pengamat terorisme ini. Beliau ini dosen di Universitas Malikus Saleh, Banda Aceh, dan di Lok Sumawe. Ini bahwa dia menduga ini kemungkinan ada kaitannya dengan wacana 3 periode. Ini kalau yang ngomong Bung Al Haidar soal terorisme, saya itu langsung garansi, saya percaya karena kapasitas beliau soal ini mesti diakui. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan ini lebih jauh dengan Bung Al Haidar. Assalamualaikum Bung Al Haidar. Ya, waalaikumsalam Mas Hersuli, ya. Ya, gimana? Segar ini kelihatannya, Ramadan sudah pertengahan tapi masih segar. Ya. Oke, langsung kepada persoalannya. Bagaimana Anda sampai pada satu kesimpulan itu? Satu, Anda menduga bahwa kemungkinan Densus itu salah salah identifikasi, salah tuduh gitu, bukan NII sebenarnya yang dimaksud. Dan kedua, ya agak yang saya tadi sebut soal dugaan ini, kalau orang menyebutnya pengalihan isu, tapi kalau yang Anda sebut ini justru justifikasi untuk skenario 3 periode. Ya, saya kira memang saya memiliki database tentang seluruh jaringan negara Islam Indonesia dengan 18 faksi bahkan sekarang, ya. Jadi tersebarnya di mana saja, sampai ke provinsi apa saja, kota-kota apa saja, kabupaten apa saja, sampai kecamatan dan juga desa, ya. Dan itu sudah lama saya kumpulkan, tidak hanya NII, tapi sebenarnya adalah yang saya kumpulkan itu adalah database terorisme, ya. Karena
JI, misalnya JAD, MIT, ya, termasuk juga OPM, ya. OPM itu juga termasuk teroris yang perlu diperhatikan juga. Dan sebagai peneliti atau pengamat masalah ini, saya tidak boleh luput ataupun abai ya terhadap perkembangan data-data terbaru, terutama data-data yang saya masukkan lewat SPSS maupun KIGIS ya. Dan itu semuanya membantu saya untuk studi dan pekerjaan saya dalam bidang analisis terorisme. Dan saya melihat bahwa ketika munculnya berita tentang ditangkapnya 16 orang di Sumatera Barat, pada waktu itu pihak kepolisian belum menyebut jaringan apa. Dan itu aneh sekali. Itu baru terjadi pada waktu itu sekitar seminggu yang lalu ya. Biasanya langsung disebutkan jaringannya apa begitu, apakah ini JAD, apakah JI ya. Tapi ketika polisi atau Densus 88 itu enggan untuk menyebutkan atau mencampur adukan biasanya. Ketika terjadi penangkapan di Lampung misalnya, disebutkan itu JI. Padahal ada juga penangkapan terhadap JAD, tapi kemudian disimplifikasi menjadi JI atau Jamaah Islam. Jadi itu saya kira itu bagian dari pengelabuan data atau informasi publik ya yang harusnya disampaikan secara lebih terbuka karena itu adalah hal yang biasa. Kemudian nama-nama orang yang ditangkap seharusnya jangan memakai inisial ataupun alias, tapi lebih langsung ke nama langsung begitu. Mengenai ada implikasi yuridis di belakangnya itu bisa diselesaikan karena sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh dana publik ya dengan pajak rakyat itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah. Jadi kalaupun ada seseorang yang kemudian namanya salah disebutkan ataupun tercemar oleh karena berita itu sebenarnya tidak menjadi persoalan karena ini adalah bagian dari proses penegakan hukum. Dan nama orang Indonesia biasanya memiliki kesamaan yang banyak. Dan saya melihat bahwa ternyata waktu itu polisi belum menyebut nama jaringannya. Saya menjadi curiga. Dan saya menunggu-nunggu. Kemudian pada akhirnya beberapa hari kemudian, sekitar 2 atau 3 hari, baru disebutkan ada jaringan NII yang ditangkap tersebut, yaitu 16 orang itu. Nah, ini sudah menjadi fokus perhatian saya sejak S1 ya, tahun 90-an, S2 juga saya penelitian tentang NII ini, kemudian ya S3 juga. Jadi saya melihat bahwa ini adalah bagian yang sangat krusial dan sangat penting ketika diumumkan oleh polisi bahwa NII menjadi organisasi teroris. Padahal dia adalah menjadi organisasi sumber, bukan organisasi teroris. Karena banyak organisasi teroris seperti Jamaah Islamiyah, JAD, MIT, ya, itu merekrut orang-orang NII karena dianggap orang NII adalah orang yang sudah matang, sudah siap untuk kemudian diikut sertakan di dalam program-program jihad mereka, gitu. Dan biasanya mereka sebelum mengajak mereka untuk berjihad atau ikut dalam program-program terorisme mereka, orang-orang JI maupun JAD, JAK, MIT itu menyuruh orang yang berasal dari NII ini untuk keluar dulu, melepaskan baiatnya dari NII dan kemudian baru ikut serta dan membuat baiat baru dengan ISIS misalnya atau dengan Al-Qaeda. Ya. Jadi motif yang saya cium, yang saya sense ya, yang saya lihat itu dari dari polisi ketika mengumumkan jaringan teroris di Sumatera Barat itu adalah NII. Itu menjadi curiga saya.
karena jangan-jangan ini adalah pengulangan sejarah yang dulu. Karena dulu di masa Soeharto, NII ini sering dipakai oleh Ali Murtopo, Jenderal Sumitro, dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang itu masih dipakai untuk kepentingan-kepentingan pemuasan nafsu kekuasaan, nafsu politik dari tiap-tiap rejim ya, dari masa Soeharto ya. Bahkan Soekarno juga memanfaatkan apa namanya isu NII ini untuk ketenaran dirinya. Kemudian Soeharto, kemudian juga masa cuman Habibie ya yang nggak pernah mempergunakan isu ini karena mungkin masa kekuasaan terlalu singkat, cuma 1 tahun dari 98-99. Kemudian Gus Dur juga, kemudian masa Megawati juga, masa SBY apalagi, masa Jokowi lebih-lebih lagi, dan saya melihat bahwa ini adalah pengulangan sejarah yang sangat umum ya, bahwa mereka menggunakan isu ancaman dari NII ini sebagai force major ataupun sebagai alasan politik untuk menunda pemilu atau alasan untuk membuat keputusan-keputusan tertentu secara politis yang memiliki implikasi-implikasi finansial yang kemudian bisa dikorupsi oleh para penguasa ya atau eksekutif. Jadi saya melihat bahwa ini cukup krusial ini Mas Herso, pengakuan bahwa penjelasan polisi bahwa ada 16 orang yang tertangkap di Sumatera Barat itu adalah dari jaringan teroris NII. Kemudian menyatakan bahwa itu ada 1.125 orang yang ditangkap, yang bukan ditangkap, yang merupakan anggota dari NII, kelompok teroris NII di Sumatera Barat. Dan setelah saya cek dengan database yang saya miliki, ternyata NII tidak ada di wilayah Darmasraya dan juga Tanah Datar. Kalau wilayah-wilayah lainnya ada, seperti di Bukit Tinggi, Padang, Sawah Lunto, dan sebagainya itu ada. Jadi ketika itu diumumkan, kemudian ada satu kealpaan dari pihak kepolisian dalam mengumumkan NII yang faksi mana. Gitu. Itu menjadi kecurigaan kedua saya. Ya. Jadi apa maksudnya ini? Jangan-jangan ini pengulangan sejarah lagi masa Soeharto. Dia mengundurkan pemilu yang seharusnya dibuat tahun 69, itu jadi tahun 71, dan itu karena ada isu NII katanya juga. Masa Soekarno juga begitu. Jadi pemilu 1955 itu adalah pemilu yang terlalu lama, yang seharusnya bisa terjadi setelah 49, tahun 50 itu sudah bisa ya. Tapi diundur itu sampai 55 itu karena memang ada alasan NII gitu. Jadi NII ini dipakai oleh semua rejim untuk sebagai bancaan, sebagai alasan untuk mereka memperpanjang term presidential term masa kekuasaan. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya korban objek penderita gitu ya. Dan tapi pertanyaan saya adalah apakah mereka ini digunakan dengan sadar gitu ya, atau jadi ada kerjasama memang di antara mereka gitu. Ini jadi semacam sel yang dihidupkan ketika dibutuhkan. Atau mereka sebenarnya tidak sadar gitu dan kemudian digunakan sebagai alasan oleh rezim untuk terus dengan segala macam kepentingan dari rezim. Iya, faksi-faksi yang dipakai oleh faksi-faksi NII ya yang dipakai oleh pemerintah dari sejak Orde Lama, Orde Baru ya, itu sebenarnya sudah tercatat dalam sejarah. Masa Orde Lama ada faksi Haji Engkar di Bogor. Kemudian faksi apa gitu satu lagi di Bandung yang dianggap sebagai menerima senjata dari Westerling. Jungs Pelanger mendapatkan dukungan Jungs Pelanger. Kemudian masa Orde Baru juga itu mendapatkan dana dari Ali Murtopo
ya, ada faksi-faksi Danu Muhammad Hasan, faksi Tahmid, faksi yang lain-lain lah, itu banyak sekali mendapatkan dukungan dana ini, dan mereka secara sadar mendapatkan itu. Ada juga beberapa faksi yang tidak sadar dimanfaatkan, seperti faksi Sensen Komara, kemudian faksi Zakaria, itu juga tidak sadar bahwa mereka dimanfaatkan. Itu dalam program atau pola pancing jaring ya. Jadi itu pola yang dibuat oleh Ali Murtopo dulu. Dan itu masih program itu masih bertahan hingga hari ini. Program itu masih bertahan karena memang yang namanya kegiatan-kegiatan intelijen itu kan sangat sedikit mengalami evolusi ya dibandingkan dengan unit-unit kerja pemerintahan yang lain. Unit kerja intelijen ini biasanya sangat konservatif. Kalau di Amerika bahkan ketua-ketua intelijennya di Inggris itu presidennya bisa berganti, tapi pemimpin-pemimpin intelijennya, ketua-ketua intelijennya biasanya tetap. Ya, karena jadi dia manual booknya itu masih sama ya. Jadi walaupun berganti eranya itu manual booknya masih menggunakan orde baru gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita nggak terlalu salah kalau melihat kenapa ini nggak berubah ya cara pandangnya gitu. Ya, saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi sekarang sebenarnya adalah pemerintahan bisa jadi sebagai pemerintahan Soeharto kedua. Jadi Orde Baru Jilid 2 begitu, karena menerapkan pola-pola totalitarianisme atau otoritarianisme yang mirip-mirip gitu, hampir sama begitu. Jadi cara manajemen kekuasaannya juga cenderung lebih mirip begitu. Jadi saya kira memang terutama dalam mempergunakan dan memanfaatkan kelompok-kelompok Islam radikal ya. Kalau NII memang Islam radikal, tapi dia bukan teroris. Yang teroris itu adalah pecahannya. Pecahannya seperti yang sudah keluar dari NII, dan itu disebut kualat ya. Misalnya JI itu keluar dari NII. Ya, Jamaah Islamiyah ya. Jamaah Islamiyah. Kemudian pecah menjadi JAT, kemudian pecah menjadi JAD, kemudian pecah lagi menjadi MIT lagi, banyak macam. Ya, jadi itu semua faksi-faksi kualat lah. Ada juga faksi muslimin. Kenapa artinya sebagai faksi kualat? Disebut faksi kualat itu karena mereka itu seakan-akan memperjuangkan Islam, tapi pada akhirnya mereka dipermalukan oleh sikap mereka yang pada akhirnya menerima Pancasila. Oke. Jadi yang tadinya menjadi singa jihad, tahu-tahu menjadi kucing. Oke. Jadi itu yang disebut sebagai kualat ya. Banyak yang keluar dari NII itu, KW9 juga misalnya, Gavatar juga, kemudian Milata Abraham juga seperti itu, kemudian banyak organisasi-organisasi lainnya yang keluar itu yang dianggap organisasi kualat. Dan ya, yang Anda tadi maksudkan itu, jadi ini sebenarnya induknya itu semua adalah NII ya, Negara Islam Indonesia ya. Kemudian muncul jadi yang Anda maksud 18 faksi tadi termasuk itu, atau NII sendiri punya 18 faksi? NII sendiri punya 18 faksi. Yang tadi yang saya sebutkan itu yang sudah keluar dari NII, tapi dulunya berasal dari NII. Gitu. Jadi makanya oleh Sidney Jones dan beberapa peneliti lainnya juga termasuk Salahuddin, untuk meneliti terorisme di Indonesia harus mempelajari the origin of species ya, the origin of species atau evolusi genealogi terorisme itu muasalnya memang dari kelompok Darul Islam ataupun Negara Islam Indonesia. Tapi dia adalah sebagai Mother Earth, sebagai induk ya, organisasi induk gitu. Jadi dia sendiri bukan kelompok teroris karena dia adalah kelompok radikal yang memang bentuknya negara dan bukan aliran sesat karena dia tidak berbentuk sektarian. Jadi
Karena dia terdiri dari banyak pendukung, ada pendukung dari tradisional, kelompok-kelompok NU, Al-Wasliyah, dan sebagainya, ada kelompok dari kelompok Muhammadiyah, ada kelompok modern, ada kelompok Al-Irsyad, macam-macam itu juga ikut mendukung Ide negara tentang Islam Islam. Indonesia itu ya. Ya, dan itu diproklamasikan tahun 49 oleh SM Kartosuryo yang merupakan temannya Soekarno ketika di in the coast di Surabaya ya. di Surabaya ya, di rumahnya Hoto Praminoto di Gang Peneleh ya. Ya, di Peneleh ya, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau yang sekarang itu NII itu apa, gagasan mereka apa dan bentuknya seperti apa dan siapa profil para pendukungnya ini? Karena saya sering membaca katanya mereka ini banyak sekali tiba-tiba merekrut di kampus-kampus dan kemudian anak-anak ini hilang, memutuskan hubungan dengan keluarga dan sebagainya itu. Ya, itu faksi KW9. Ya, memang itu yang direkrut oleh faksi KW9, dan faksi KW9 itu adalah faksi yang palsu sebenarnya. Nah, faksi palsu itu sebenarnya adalah faksi yang boleh dikatakan faksi yang dipakai oleh Orde Baru sampai pada hari ini. Di Indramayu mendirikan pesantren terbesar di Asia Tenggara di Indramayu ya, namanya Al Zaitun. Al Zaitun ya. Ya, Al Zaitun, dan itu menjadi menjadi contoh bahwa organisasi NII itu sering dipakai oleh kekuasaan, dan banyak faksi-faksinya yang sudah dipakai, dibina, ataupun diinfiltrasi dan dikontrol, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, dan seringnya itu sadar ya, yang cuma 2 faksi yang tidak sadar dipergunakan oleh oleh kekuasaan. Jadi saya kira ini memang sudah merupakan boleh dikatakan sudah merupakan tabiat dari setiap kekuasaan, setiap rejim di Indonesia untuk mempergunakan NII sebagai alasan kadang-kadang untuk memenangkan Golkar lah, untuk sebagai alasan untuk memperpanjang atau memundurkan pemilu lah, begitu gitu. Dan itu sering terjadi. Nah, kalau untuk kepentingan sekarang ini narasi-narasi intoleransi, radikalisme dan sebagainya, apakah itu bagian dari NII juga bagian yang digunakan untuk semacam justifikasi bahwa memang itu eksis gitu? Iya, itu sering dipakai sebagai justifikasi bahwa ada faksi-faksi NII yang eksis ya, dan mungkin Mas Hersu perlu sedikit saya jelaskan dengan skema ya, karena ini hasil penelitian saya sudah sejak tahun 80-an lah sampai sekarang, cukup lama. Jadi lebih daripada 20 tahun, lebih daripada 30 tahun ya. Cukup lama, dan perkembangan faksinya ini ini dia. Ya, oke. Nah, boleh di Zoom ya. Boleh ya, masuk di Zoom ya. Oke, silakan. Ya. Bisa lebih frontal lagi nggak? Dibikin yang supaya di layar muncul di layar itu agak miring di gambarnya di layar. Nanti saya edit aja nggak apa-apa. Nah ini bagus. Oke. Begini ya. Ya. Silakan. Ini NII pasca 1962 pecah ke dalam 2 faksi ya. Yang pertama adalah faksi Sabilillah, dan yang kedua adalah faksi Filah. Ya. Nah, yang merah-merah itu adalah faksi-faksi yang dimanfaatkan secara sadar maupun tidak sadar oleh pemerintah. Dan pemerintah sangat dekat dengan faksi-faksi tersebut karena telah memberikan banyak manfaat politiknya gitu, Mas. Ya. Banyak manfaat politiknya, baik itu untuk mengundurkan pemilu, baik itu untuk sebagai alasan untuk
membuat situasi darurat lah ataupun apa begitu, atau untuk mempengaruhi massa Islam untuk memilih partai tertentu dan meninggalkan partai tertentu seperti partai P3 ya. Kemudian memilih partai Golkar pada waktu itu ya. Dan itu memang sudah banyak studi tentang hal ini. Dan kita tahu bahwa di sini ada banyak ada banyak faksi, ada faksi yang dekat dengan pemerintah, bahkan kemudian sudah keluar. Ini yang di dalam garis merah ini, Mas. Ya. Ini faksi-faksi NII. Nah, di luar garis merah itu seperti JI, Khilafatul Muslimin, PKS. Ya, PKS itu partai besar, Mas. Itu asalnya dari sini loh. Dari mana? Ya, mempelajari tentang NII ini cukup penting, tidak hanya untuk melihat genealogi atau evolusi dari JAD, JAT, MIT dan sebagainya, dan juga JI, tapi juga partai-partai politik sebenarnya itu banyak yang berasal dari sini. Kemudian aliran-aliran sesat juga banyak yang diproduksi dari sini, Milata Abraham, Ghafatar ya. Kemudian ini faksi-faksi yang dibuat oleh pemerintah atau dikuasai oleh pemerintah yang merah-merah ini. Ya. Nah, kalau yang saya duga yang kemarin itu yang ditangkap di Sumatera Barat itu adalah faksinya Sensen Komara. Nah, ini dia. Nah, karena dari foto-foto dari barang bukti yang terlihat di situ adalah fotonya adalah bendera-bendera yang dibawa itu adalah benderanya Sensen Komara. Nah, jadi benderanya merah putih, ada bulan bintang di tengahnya. Padahal bendera NII yang asli itu bulan bintangnya itu adanya di bagian merah. Bendera merah putih itu, jadi kecil saja. Nah, ini ada yang kebanyakan faksi-faksi yang dipakai oleh pemerintah ini adalah faksi yang dulu orang-orangnya seperti Zakaria, Tahmid, ya, kemudian ada Jalani, Danu Muhammad Hasan, itu adalah orang-orang yang membuat ikrar janji setia untuk loyal kepada Manipul Usdak Soekarno dan juga Pancasila. Jadi itu dianggap orang-orang yang harus berwudu lagi untuk mensucikan dirinya dan membersihkan ideologinya yang sudah tercemar dengan ideologi Pancasila, dianggap gitu. Ya. Jadi sementara yang faksi-faksi yang masih aktif itu yang kuning-kuning ini, Mas. Ya, oke. Nah, MI, Aliate, MYT, Alma, KW7, Kamil Al-Nafi, DIN, ya, Daulah Islam Nusantara, HNI, Harakah Nubuah Islam, ya, kemudian ada juga Institut Sufah, Anas Utapea, ada Abu Kholis, Ustadz Salam, pecahan-pecahannya juga Wardan dan sebagainya itu masih aktif, dan Sensen Komara juga ada di situ. Jadi ini yang kuning-kuning itu yang asli, yang faksi-faksi asli, yang tidak diinfiltrasi. Kemungkinan ada diinfiltrasi tapi tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Aktivitasnya apa mereka ini? Aktivitas mereka itu rekrutmen, melakukan dakwah, rekrutmennya dengan melakukan 3 pola, yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim. Nah, jadi melakukan rekrutmen ya dengan 3 tahap itu. Jadi proses rekrutmennya memang rekrutmen yang sangat tertutup begitu, dan sering kalau dilakukan oleh KW9 itu sampai harus menculik orang. Oh, oke. KW9 ini ya. Sebelum ada COVID-19 itu NII KW9 sudah mengkarantina banyak orang yang akan direkrut itu selama seminggu biasanya. Dan mereka harus membayar sendiri biaya karantina itu, dan kemudian harus sebelum diindoktrinasi mereka tidak boleh mengabarkan kepada keluarga ataupun kepada teman bahwa mereka sedang tidak di tempat. Makanya banyak orang yang kemudian mencari-cari, dan kemudian dianggap begitu pulang mereka dianggap sudah diculik begitu oleh alien. Dan ini menunjukkan bahwa memang itu sebenarnya ciri-ciri dari faksi-faksi yang sudah yang berada dalam binaan intelijen.
yang sudah dipakai oleh intelijen. Jadi faksi-faksi intelijen lah. Ya, ya. Jadi bukan faksi NII yang asli, itu faksi NII palsu. Nah, jadi mereka merekrut orang hanya untuk menarik uangnya. KW9 itu bisa membangun pesantren terbesar di Asia Tenggara. Padahal itu dikumpulkan dari anggota mereka yang tersebar di seluruh Indonesia, dan tiap hari anggota mereka diwajibkan untuk berinfak, kan? Berinfak, tahu sedekah, kemudian zakat, macam-macam lah. Pokoknya tiap hari itu program keuangan itu selalu ini. Dan ternyata dipergunakan, diambil oleh jenderal-jenderal yang masih memelihara jaringan NII untuk dipergunakan ini. Dan ini sudah banyak dibahas juga oleh Umar Abdul juga. Ya. Ini jenderal ini maksud Anda kalau ini jenderal-jenderal yang sudah pensiun dong atau masih aktif kalau menggunakan yang KW9? Iya, rolling ya, rotasi mereka ya, yang sudah pensiun tapi kadang-kadang masih mendapatkan juga karena sudah karena ini kan non budgeter ya, karena bagian dari pendapatan non budgeter yang jumlahnya bahkan lebih besar dari budget keorganisasian ketika mereka masih aktif, saya kira. Ya. Jadi ini juga bisa dibaca dalam bukunya Haryono ya tentang Jenderal Sumitro. Di situ diungkapkan. Oh, oke. Nah, sebenarnya apa kalau yang ide dasarnya dari sekarang yang KW asli itu, maaf, NII Negara Islam Indonesia asli itu apa, dan kemudian yang mereka palsu ini apa ini yang membedakannya, Bung Al-Haidar? Iya, yang membedakannya itu kalau yang NII yang asli itu biasanya mereka tidak begitu nggak begitu berani ya, nggak begitu nggak begitu berani dan nggak begitu masif ya, karena mereka takut ditangkap. Tapi kalau yang NII palsu ini kan mereka karena sudah berada dalam program pemerintah. Itu mereka lebih berani gitu, nggak ada yang tangkap karena mereka menjalankan sebuah misi intelijen gitu kan. Dan saya kira memang ya. Tadi kan Anda menyebut yang di Sumatera Barat itu Anda menduga itu vaksinnya Saman siapa tadi? Saman Komara ya? Sensen Komara, dan itu Anda kalau dari grafik yang Anda sebut dan Anda kelompokkan dalam merah, itu artinya mereka sudah dalam binaan dong. Nah, menjadi betul itu ya? Nah, menjadi pertanyaan, kenapa mereka kemudian ditangkap kalau mereka sudah dalam binaan? Ya, ditangkap tapi tidak bisa dipenjara. Dan banyak juga yang banyak juga yang orang-orang ketika tersangka teroris itu dari JI, JAD ditangkap itu mereka menyebutkan beberapa nama, tapi nama yang disebutkan itu nggak pernah bisa dipanggil dan nggak pernah bisa ditangkap oleh polisi. Sama seperti kasus ketika siapa itu ketua MPR dulu menyebutkan beberapa nama untuk kasus korupsi KTP itu. Setia Novanto. Setia Novanto menyebutkan beberapa nama itu nggak bisa dipanggil juga kan? Itu artinya orang-orang yang besar gitu ya, yang melindungi itu. Ya, oke. Ada kekuatan besar itu saya kira ya. Nah, oke. Jadi apa yang bisa kita dari sisi publik yang bisa kita ambil kesimpulan untuk memahami situasi terutama ketika muncul berita semacam itu gitu, karena kalau memang seperti yang Anda katakan ini kan digunakan untuk justifikasi dan kepentingan politik dari penguasa. Iya, saya kira memang publik harus lebih aware ya. Sebenarnya publik kebanyakan sudah tahu juga bahwa ini pasti ada udang di balik batu begitu. Pasti mereka curiga juga ini kok kenapa ada NII kemudian 1.125 orang jumlah jemaahnya di Sumatera Barat. Ini merupakan jumlah yang terbanyak ya yang pernah disebutkan oleh polisi saya kira. Jadi
ini memang mengejutkan, walaupun data di saya itu sebenarnya jumlah orang anggota NII itu lebih banyak lagi. Ya. Dan tapi menurut kategori yang saya buat, NII itu tidak terlibat dalam terorisme. Jadi dia itu boleh saja beredar ke mana saja, NII itu, karena dia bukan teroris. Dia adalah gerakan yang ingin melanjutkan proklamasi tahun 1945 sebagaimana dikatakan oleh Kartosuryo, dan dia hanya kecewa terhadap penghapusan 7 kata oleh Muhammad Hatta ya, dari Piagam Jakarta tentang pemberlakuan syariat Islam. Terus dia itu masih menggunakan bendera merah putih, ya. Dan dia itu di negara Islam Indonesia itu atau Darul Islam itu dibentuk berdasarkan perintah dari Jenderal Sudirman. Oh ya, gimana ceritanya itu? Iya, itu memang karena setelah disuruh hijrah itu TNI ke Yogyakarta karena akibat dari perjanjian Renville, maka wilayah Jawa Barat itu nggak ada yang memproteksi, maka Jenderal Sudirman menyuruh kepada Kartosuryo untuk membentuk dan mengaktifkan kembali Hizbullah dan Sabilillah untuk melawan Belanda pada waktu itu. Jadi dibentuk itu untuk melawan Belanda, bukan untuk melawan TNI gitu. Tapi ketika TNI mendapatkan dana bantuan dari perjanjian Stiker dan Hatta namanya ya. Jadi itu kemudian untuk disuruh menyerang pasukan-pasukan liar yang telah membunuh banyak pasukan Belanda di Jawa Barat. Bahkan Belanda itu pada waktu itu tidak paham ini pasukan mana ini. Jadi mereka tidak tahu ini kok ada pasukan yang sangat militan yang sanggup mengalahkan mereka gitu, dan menggunakan senjata-senjata yang berhasil mereka rebut dari Jepang dan dari Belanda. Dan pada waktu itu pemerintah Belanda melalui lembaga intelijennya Nevis ya dan CMI itu juga tidak tahu ini pasukan mana, bahkan dituduh sebagai pasukan Tan Malaka. Tan Malaka kan orang Padang juga. Jadi orang Padang ini sering menjadi korban tuduhan. Jadi akhirnya ya padahal lembaga intelijen Nevis dan CMI itu memiliki dana yang cukup besar, tapi bisa goblok begitu. Ya, kalau situasi sekarang mungkin nggak goblok ya. Saya kira kan kemudian orang bertanya-tanya kenapa Sumatera Barat yang diberi stigma kan dan kemudian orang menghubungkan, oh ini kan bukan daerah pendukungnya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kalah telak di Sumatera Barat. Apa ada kaitannya dengan itu juga kira-kira Bung Al-Haidar? Saya kira ada kaitannya dengan itu. Jadi ada semacam dendam politik dari rezim sekarang terhadap Sumatera Barat. Jadi saya kira ini adalah sebuah tindakan disintegratif ya. Ini sebuah sikap atau perilaku disintegratif dari seorang pemimpin ya. Dan ini nggak layak disebut sebagai pemimpin karena dia sudah menyebarkan sikap-sikap dan strategi disintegratif terhadap bangsanya sendiri. Jadi saya kira ini perlu diwaspadai juga ya, karena orang Padang itu, orang Sumatera Barat itu terkenal sangat kuat memegang persatuan, sangat integratif. Bahkan dulu Muhammad Nasir dari Padang juga itu satu-satunya orang yang membuat mosi integral ya. Dan melahirkan istilah NKRI. Istilah NKRI yang dipakai sekarang ini, NKRI harga mati, itu istilahnya berasal dari orang Padang itu. Yang bernama Muhammad Nasir itu. Belum lagi ngomong tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita, tokoh-tokoh bangsa ini dari Sumatera Barat itu banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Ada Tan Malaka, ada Agus Salim, ya kan? Ada ya banyak sekali. Ya. Oke, jadi artinya ini kalau kita simpulkan, apakah kita nggak perlu khawatir gitu bahwa NII itu bisa punya satu kekuatan besar seperti yang disampaikan oleh
Densus 88 melakukan pemberontakan, apalagi kemudian menjatuhkan Presiden Jokowi supaya tidak jadi presiden sampai tahun 2024? Iya, saya kira itu agak bertentangan ya dengan apa yang disebutkan bahwa terdapat banyak kekuatan teroris, jaringan teroris di Sumatera Barat yang ingin melengsarkan pemerintahan Jokowi yang sah sekarang ini dengan menggunakan golok lagi dan mengumpulkan pandai besi. Ini juga agak aneh ya. Itu hanya ada di dalam praktek atau kegiatan faksi-faksi NII yang palsu. Seperti kejadian di Lampung, mereka membuat panah beracun, mengasah golok, ya, mengasah parang. Itu NII palsu. Kalau NII yang asli itu sebenarnya dia punya punya gaya ya. Ini satu-satunya mujahidin yang flamboyan saya kira. Dia hanya mau ikut berjihad, berperang itu kalau senjatanya itu senjata baru. Dia ingin merasakan unwrapping, unboxing dari senjata yang baru itu yang masih wangi, pelurunya juga baru. Dia nggak mau pakai senjata bekas, ya. Apalagi senjata rakitan, apalagi golok. Ini orang NII itu punya taste ya, punya cita rasa perang yang agak unik memang. Seharusnya kan qanaah saja ya. Qanaah itu artinya sederhana saja. Kalau adanya golok ya peranglah pakai golok, kalau adanya pisau dapur peranglah pakai pisau dapur, kalau ada cuma panci ya pakailah panci, kan seharusnya begitu seperti JAD kan. Ya, Tapi kan tidak mau, orang NII tidak mau. Dia kalau mau berperang itu harus ada perhitungan bahwa akan menang. Kalau tidak ada perhitungan akan menang, dengan persenjataan yang canggih dan baru dan wangi, itu dia tidak mau perang. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ada orang ada jaringan teroris NII yang mau melengsarkan Jokowi dengan golok itu, saya kira itu agak lucu ya pernyataannya. Dan orang NII itu belum akan melakukan serangan apapun terhadap Republik Indonesia, pemerintahan sekarang ini, kalau komunisme belum marak, belum berkuasa secara terang-terangan di Indonesia. Jadi mereka sangat anti terhadap, mereka adalah predator alami terhadap komunisme. Bahkan dulu Kartosuryo menyebut RI Soekarno itu sebagai RIK, Republik Indonesia Komunis. Oke. Kasus sekarang mereka tidak akan melakukan serangan apapun atau merebut kekuasaan apapun dari Jokowi sampai jumlah mereka 1:10 atau 1:2, artinya 50%. Kalau mereka sudah berhasil merekrut rakyat Indonesia sampai 50%, 270 juta berarti sekitar 14 juta ya. 14 juta, 140 juta direkrut, baru mereka bisa ini. Ini sementara ini baru sekitar 2 juta jumlah mereka di seluruh Indonesia. Dan untuk mencapai 140 juta itu dibutuhkan kurang lebih 50 tahun lagi. Jadi tahun 2050 lah mungkin baru akan ada pernyataan perang terhadap Republik Indonesia dari NII. Dan kalau itu belum ada, mereka menunggu kalau ada pernyataan dari Republik Indonesia sendiri, pernyataan perang terhadap NII, baru itu yang mereka tunggu-tunggu memang. Walaupun jumlahnya belum sampai 1:5, 1:10 saja sudah cukup untuk melakukan itu. Dan itu formulasi 1:5 dan 1:2 dan 1:10 itu formulasinya dari ayat Al-Qur'an. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa ya itu pokoknya gitu bisa dianggap lucu-lucuan gitu, bukan sesuatu yang serius. Dan saya kira juga kalau akan digunakan untuk menjustifikasi memperpanjang atau menunda pemilu itu tidak bakal bermanfaat, nggak bisa useful gitu ya. Iya.
Saya kira tidak bisa useful ya, dan saya juga baru menemukan bahwa ada jaringan teroris NII. NII itu adalah mata airnya, sumber mata air bagi kelompok-kelompok radikal teroris fundamentalis. Jadi dia sendiri bukan kelompok teroris. Jadi saya kira ini juga punya implikasi politik ya, yang sudah dinyatakan pernyataan yang dikeluarkan oleh polisi. Jadi saya kira memang ini perlu ada pertimbangan politik ya untuk mungkin lebih hati-hati, karena ini bisa memicu terjadinya terbentuknya faksi-faksi yang lebih radikal, dan saya takutnya itu terjadi Talibanisasi. Talibanisasi itu biasanya dilakukan oleh rejim penguasa yang memang tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana cara menghadapi kelompok-kelompok radikal ini. Gitu. Jadi kalau mereka kemudian mengumumkan perang terhadap NII, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang NII, karena ini merupakan sebuah peluang jihad, artinya sudah terbuka periode untuk bisa masuk surga. Jadi kalau tidak ada peluang ini, tidak ada pernyataan perang, mereka tidak akan membuang-buang nyawa dalam periode yang dimana pintu surga belum dibuka, katanya. Jadi ini pemahaman milenarian mereka ya, karena mereka kan gerakan mesianik ya. Ya, mesianik ya. Oke, ini saya kira penting ya, dipahami juga oleh pemerintah, juga aparat petugas-petugas keamanan gitu, karena nantinya justru ini bisa jadi bumerang gitu ya, kalau salah dalam mengambil keputusan gitu. Ya. Ya, betul. Baik. Seharusnya pemerintah memiliki banyak akademisi, peneliti, punya brain ya, punya banyak sumber daya, seharusnya bisa memahami hal ini agar tidak mengulangi sejarah di masa Orde Lama, Orde Baru, dan presiden-presiden sebelumnya. Karena kalau salah-salah mempergunakannya hanya untuk memuaskan nafsu ingin memperpanjang masa jabatan ya, dan ingin mengundurkan pemilu, ini akan berakibat fatal terhadap negara ini, akan terjadi chaos ya, atau perang saudara yang tidak berkesudahan. Oke, Bung Al-Haidar, terima kasih atas pencerahannya ini tentang terorisme begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.